Di video ini saya akan membahas tentang strategi pemberantasan korupsi dan pendapat saya tentang hukuman yang pantas bagi koruptor. Perkenalkan, nama saya Raudatul Jannah dari Prodi Diploma 3 Sanitasi. Dosen pengampu adalah Bapak Tommy Sujawdi MS. Apa itu pemberantasan korupsi? Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Ada 3 strategi utama pemberantasan korupsi, yaitu penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Penindakan adalah strategi represif KPK dalam menyeret koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan, serta menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan. Dan penindakan juga disebut perbuatan kerja penting yang tidak dapat dilepaskan dari agenda pemberantasan korupsi secara keseluruhan. Tujuan penindakan yaitu agar memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan agar orang takut melakukan tindakan korupsi. Siapa saja yang melakukan penindakan korupsi? Penindakan korupsi dilakukan oleh institusi penegakan hukum, yaitu seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Apakah penindakan ada terkandung nilai Pancasila? Jawabannya adalah ya. Penindakan ada terkandung di sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, yang memiliki makna bahwa kedudukan masyarakat atau rakyat itu sama di depan mata hukum tanpa membeda-bedakan serta mendapat perlakuan yang sama di depan hukum. Tahapan strategi penindakan yaitu penanganan laporan aduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi. Pencegahan adalah tindakan menahan agar korupsi tidak terjadi yang bertujuan untuk memperbaiki sistem dan memantau pengaduan masyarakat, pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu, pelaporan harta pribadi pemegang kekuasaan, dan fungsi publik. Pencegahan yang dilakukan untuk mencegah korupsi yaitu peningkatan efektivitas pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, penguatan partai politik dalam pencegahan korupsi, peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan anggaran publik. Pendidikan. Strategi pendidikan tujuannya untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang dampak negatif dari korupsi, memberi pengetahuan lainnya tentang korupsi, membentuk moral yang baik, dan juga membuat masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi tentang hukum. Melakukan strategi pendidikan, yaitu menyediakan pelatihan dan edukasi kepada aparatur negara tentang etika dan integritas dalam penyelenggaraan publik. Mendorong penyediaan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang hak, kewajiban, dan prosedur dalam interaksi dengan pemerintah. Hukuman mati. Menurut saya, jika hukuman koruptor di penjara sekitar 4 tahun sampai 20 tahun, dia akan bisa membayar hukuman dia dengan uang yang dikorupsinya agar dia hanya sebentar di penjara atau bebas dari penjara, maka dia tidak akan jera dengan melakukan korupsi dan tidak akan takut jika masuk penjara lagi. Solusi agar dia tidak bisa korupsi lagi adalah hukuman mati. Sebelum melakukan hukuman mati, sebaiknya pemerintah harus mengambil hartanya sampai bisa mengembalikan nominal uang yang dikorupsinya. Jika hartanya tidak cukup mengembalikan nominal uang yang dikorupsinya, maka pemerintah bisa melakukan tindakan menguras harta saudara atau keluarga atau kerabat si koruptor. Tujuannya supaya membuat orang sangat takut melakukan tindakan korupsi. Dibuat miskin. Menurut saya, dibuat miskin juga merupakan solusi koruptor agar jera melakukan tindakan korupsi, karena akan membuat dia merasakan langsung bagaimana masyarakat miskin